Sekarang kita akan belajar peranan gereja di dalam komunitas. Tahun 83 sampai 84, jadi hampir 2 tahun saya pernah tinggal penuh di Jerman. Ternyata Roh Kudus tunjukkan saya sebuah fakta sejarah tentang komunis, saudara. Dari situ saya belajar tentang peranan gereja di tengah komunitas. Saya percaya semua kita kalau mendengar kata komunis pasti bayangannya, wah mereka tidak bertuhan, tidak kenal Tuhan. Betul tidak? Ternyata salah. Karl Marx itu mahasiswa teologi. Lalu kenapa dia menemukan paham komunis? Ternyata sejarah yang saya baca selama saya tinggal di Jerman itu mengagetkan. Ternyata Karl Marx mendirikan komunis itu basisnya, dasarnya Alkitab, saudara. Ini banyak orang tidak tahu. Begitu saya tahu itu, saya syok yang benar. Nah, penerusnya yang merusak. Friedrich Engels, lalu ke Stalin, Mussolini, jadi kacau sampai hari ini. 7 ayat yang di dalam Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4. Jadi Karl Marx mendirikan komunis itu dengan dasar 7 ayat dari Kisah Rasul 2 dan Kisah Rasul 4, saudara. Justru Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4 itu tulisan tentang gereja mula-mula. Coba saudara buka Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41. Ya coba ya kita lihat. Saya tidak baca semua, tapi dari situlah Karl Marx mengambil faham komunis itu. Maka itu ketika gereja gagal, setan yang maju, saudara. Mulai 41 sudah ketemu. Nah judulnya apa? Apa judulnya 41? Bukan, 42 kalau gitu, maaf saya salah. 42, maaf saya salah. Perikopnya judulnya apa 42? Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, cara hidup jemaat yang pertama, saudara, ternyata penekanannya itu di komunitas, di masyarakat di mana mereka tinggal. Ya. Oke, saya baca di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Terus 43. Ayo 43. Maka ketakutanlah. Nah, catat. Mereka semua itu komunitas. Mereka semua ini bukan rasul-rasul, bukan orang-orang baru percaya, tapi semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang, nah mulai ayat ini Karl Marx pakai paham komunis. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang. Semua orang itu komunitas sesuai dengan keperluan masing-masing. Nah, komunis ini yang dilanggar. Mereka pakai paham sama rata. Tidak. Kalau Alkitab, ingat ya, kita masih punya prinsip konstitusi tertinggi. Alkitab tidak membagi sama rata, tetapi sesuai dengan. Nah, ini yang dipakai oleh teori komunisme. Sama rata. Maka itu banyak rakyat komunis berontak pada pemerintah. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci dari Tuhan. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Nah, 46 ini nggak dipakai oleh Karl Marx. Ya, lanjut 47. Sampai memuji Tuhan dan mereka semua apa? Nah, peranan gereja di tengah masyarakat harus seperti konstitusi kerajaan surga yang diberikan kepada kita. Kehadiran gereja di
di tempat manapun, tempat sulit, tempat susah, tempat basah, tempat kering, tempat tandus, tempat yang maju, tempat yang apa, gereja itu besar ataupun kecil tidak menjadi ukuran. Pokoknya menurut konstitusi kita, di mana ada gereja maka kita harus disukai oleh semua orang. Tentunya kecuali FPI, nggak usah dibahas kalau yang itu. Dan tiap-tiap hari, ini yang luar biasa. Tuhan ngapain? Baca, tiap-tiap hari Tuhan ngapain? Menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kalau sempat kita akan bahas nanti ayat 47. Saudara, apa saya bahas sekarang supaya nggak lupa? Saya tanya begini. Hari pertama jumlah gereja pertama di dunia berapa? Masa lupa? Pentakosta 3.120, jangan lupa 120-nya. Betul? Yang kumpul pertama berapa murid-murid? 120 ditambah 3.000 yang baru bertobat. Nah, kalau hari pertama gereja berjumlah anggota 3.120 itu banyak atau sedikit? Banyak. Pertanyaan saya, 3 bulan kemudian, kalau firman ini, konstitusi ini menyatakan dan Tuhan, kepala gereja dan Roh Kudus menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang diselamatkan, kira-kira dalam 3 bulan jumlah mereka berapa? Kira-kira jangan nyebut salah nggak apa-apa. 6.000 pasti lebih. Saya percaya 20 ribuan ada. Walaupun tentunya tidak tiap hari bertambah 3.000 orang. Bilang aja 20 ribu 3 bulan, karena hari pertama saya 3.000 tambah. Dan tiap-tiap hari Tuhan tambahkan. Siapa yang pernah menemukan Petrus waktu itu sebagai ketua sinode, istilah saya aja, pernah nggak saudara menemukan di awal-awal kisah para rasul, Petrus dengan seluruh saudara-saudaranya para murid itu cari gedung untuk ibadah? Coba jawab. Ada tidak? Loh, ada tidak? Mungkin saya tidak teliti baca Alkitab sehingga saya tidak tahu kalau ada ayat yang mengatakan Petrus bentuk panitia entah sewa gedung atau bentuk panitia pembangunan gedung. Ada tidak? Saya tanya. Nah, pertanyaannya, kalau Petrus tidak mikir tempat ibadah, lalu segitu banyak orang ditaruh di mana? Pernah nggak saudara mikir itu? Nah, di rumah-rumah. Catat. Maka itu sampai hari ini saya tidak pernah mendirikan gedung gereja yang fisik. Karena di konstitusi yang saya percaya tidak ada suruh bangun gedung gereja. Maaf, apakah salah bangun gedung gereja? Salah. Kalau gedung gereja yang saudara bangun melulu untuk kebaktian saja, salah. Sebab kalau gedung gereja yang saudara bangun sekian ratus juta, sekian miliar, bahkan di Jakarta sudah ada gereja bangun dengan biaya 3 triliun. Itu hanya untuk kebaktian, untuk ibadah saja. Maka komunitas tidak bisa menikmati dampak kehadiran gereja. Katakan dia atau tidak. Nah, karena kita sedang dalam tema pengaruh gereja di komunitasnya, ini yang kita harus tahu. Bahkan di negara yang mayoritas muslim ini, saya berkata atas nama mereka, bukan atas nama kita. Makin besar gedung gereja yang kita bangun, membuat mereka makin sakit hati. Kenapa sakit hati? Bukan karena kesenjangan sosial, tidak. Kalau gedung gereja yang kita bangun di daerah mayoritas mereka dan besar-besar gedungnya, kalau saudara jadi mereka, saya pernah coba di posisi mereka, saya marah. Hei, untuk apa kamu bangun gedung sebesar ini? Berarti yang kamu harapkan kami yang ngisi. Loh, ya atau tidak? Loh, jawab ya atau tidak? Itu menyakitkan tidak? Kalau kita harapkan mereka yang ngisi gedung kita. Dan itu namanya perang, saudara. Dampak kehadiran gereja ke masyarakat, komunitas kita, bukan pada bentuk fisiknya, katakan amin, tapi pada bentuk apa kira-kira? Pelayanan. Betul. Maka itu saya katakan tadi, kalau ada orang bunuh diri yang salah siapa? Gereja yang terdekat
dekat dengan korban. Berarti selama itu dia nggak tahu ada yang namanya jalan di situ. Orang bunuh diri kan karena nggak punya jalan. Betul, siapa jalan itu? Yesus. Kita lihat sekarang Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Langsung terakhir sudah. Jadi saya khotbah Kisah Rasul 2 sampai pasal 28 sekarang juga. Enggak. Sudah 28 ayat 30-31. Saya ingin buktikan kepada saudara. Terakhir enggak ayat ini di Kisah Rasul? Terakhir tidak? Terakhir tidak? Ayo cepat jawab. Terakhir. Oke, dengar. 27 kitab perjanjian baru, ya. 27 kitab perjanjian baru. Semua kitab, Matius sampai Yohanes, Roma sampai kitab Wahyu, semua kitab itu ada kata penutup dan salam. Satu-satunya kitab dalam seluruh perjanjian baru yang tidak ada penutupnya dan tidak ada salam, hanya Kisah Para Rasul, saudara. Saya sempat bertanya pada Roh Kudus, mengapa kitab ini nggak ditutup lalu selesai begitu saja? Paulus sampai di Roma. Ketika Roh Kudus jawab, saudara, saya menangis. Saya siap Tuhan, saya berkata, dengar. Sebab pasal 29, pasal 30, pasal 31 diteruskan oleh para misionaris. Dan kalau saudara dan saya ada di tahun 2014, kira-kira sudah pasal keberapa juta Kisah Rasul ini? Kok nggak ada yang ngamen? Ngerti maksudnya kenapa nggak ditutup? Karena berlanjut terus sampai Yesus datang. Ketika tidak ada seorang lagi di dunia ini yang tidak pernah mendengar siapa Yesus. Saya menangis, saudara. Papa, terima kasih kalau engkau mempercayai saya menulis juga pasal kesekian saya tidak tahu dalam hidupnya. Bangga nggak jadi orang-orang pilihan Tuhan, bahwa kita diberi hak untuk meneruskan pasal-pasal ini sampai Yesus datang baru selesai. Inilah kebanggaan kita sebagai rekan sekerja Yesus. Ngapain Paulus baca? Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh, berarti 24 bulan di rumah yang ini penting. Nah, bayangkan, maaf ya rekan-rekan gembala, maaf. Kalau ada gembala-gembala di sini yang sudah 12 tahun menggembalakan di suatu tempat dan belum punya gedung gereja, bersyukurlah saudara temannya Paulus. Yo, enggak amin. Paulus saja kontrak. Jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan sekian tahun melayani nggak punya rumah, puji Tuhan, aku rekannya Paulus. Kok nggak haleluya? Saya tanya, Paulus itu orang kaya tidak? Kan? Kalau sudah baca Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35, dia itu kaya. Ya, nanti baca sendiri. Kisah Rasul 20 ayat 33 sampai 35. Jangan pindah, saya masih di sini. Nah, kalau zaman sekarang kok Paulus itu developer. Apa kata developer bahasa Indonesianya? Pengembang perumahan. Kan dia tukang tenda. Loh, kok nggak amin? Ini tuh, nah bayangkan dia itu developer, uangnya banyak. Untuk gereja pun sampai akhir Kisah Rasul 28 ini tidak ada bangunan atau gedung yang dia bangun kecuali rumah. Coba baca. Ia menerima berapa orang? Semua orang yang datang kepadanya. Bukan cuma untuk ngopi, makan kacang, pisang goreng. Tidak. Ayat 31. Ngapain dia menerima semua orang di rumahnya? Dengan terus terang. Stop dulu. Apa kata lain terus terang? Berani, bukan jujur. Beda. Berani. Dengan berani dan tanpa rintangan apa-apa. Paulus bagaimana? Nah, saya tanya, memberitakan kerajaan Tuhan ini ibadah atau tidak? Berarti ini gereja atau tidak? Gereja. Jadi sampai akhir pasal 28 Kisah Para Rasul tetap tidak ada gedung yang dibangun untuk ibadah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Selesai Kisah Para Rasul.
Jadi begini, gedung yang kita bangun supaya berdampak ke komunitas harus multifungsi. Ngerti kata multifungsi? Nah, gedung gereja kita tidak boleh hanya sekedar untuk tempat ibadah. Tidak. Multifungsinya jangan tanya saya. Saudara harus melihat apa kebutuhan masyarakat di sekitar gereja kita tinggal. Misalnya kalau di sekitar gereja gereja kita ada, masyarakat di situ sebagian besar buta huruf, maka gereja harus jadi sekolah. Kalau di sekitar gereja kita berdiri ternyata banyak masyarakat yang sakit, maka gereja harus jadi puskesmas atau poliklinik. Kalau di tempat gereja kita hadir ternyata banyak orang yang kelaparan, maka kita harus jadi rumah makan, dapur umum, betul, dan sebagainya. Zaman Karl Marx, saya kembali ke Karl Marx lagi. Eropa itu lagi hancur, kemiskinan luar biasa, perang gak habis-habis. Itu sebelum Perang Dunia Kedua, saudara. Nah, Karl Marx melihat, waktu itu dia Katolik ya, dia lihat begini, di Roma dan di gereja-gereja yang ada waktu itu, wah, pemimpin gereja itu kaya-kaya, emas gereja itu luar biasa, emas beneran, kekayaan gereja. Para pemimpin gereja duduk di takhta-takhta mereka. Karl Marx menjerit, ceritanya begini, hai para pemimpin gereja, berkomunilah kamu dengan rakyat seperti Yesus mau berkomuni dengan manusia. Kalau ada yang berasal dari gereja Katolik akan lebih mudah. Apa kata komuni di gereja Katolik? Perjamuan kudus, itu komuni. Nah, saudara, akar kata komunis itu dari kata komuni ini. Dan komuni itu ada di pasal 2 dan pasal 4 Kisah Rasul. Saya nggak bacakan pasal 4, di saudara cari sendiri. Perikop tentang hidup, cara hidup gereja yang mula-mula juga. Jadi kamu seperti para pemimpin, turun kamu dari takhta-takhtamu itu, bersatulah dengan rakyat, mereka ini menderita, keluarkan kekayaanmu, bagi kepada orang miskin. Dari kata komuni lahir kata komunikasi. Dari kata komunikasi lahir kata komunitas. Dari kata komuni juga jadilah paham komunisme. Maka saya katakan kepada saudara, pasti kaget. Ternyata komunis itu sangat alkitabiah daripada gereja. Ini tepuk tangan saudara-saudaraku. Saya ulangi, ternyata komunis itu sangat alkitabiah daripada gereja. Lalu pertanyaan saudara, saya bersyukur 9 November tahun 89 saya ada di kota Berlin Barat. Saya ikut menyaksikan ketika tembok Berlin runtuh. Saya ada di situ. Saya bangga sebagai hamba Tuhan dari Indonesia. Mungkin saya satu-satunya hamba Tuhan yang menjadi saksi sejarah melihat tembok Berlin runtuh, komunis runtuh. Tanggal 25 Desember 89, negara komunis Eropa Timur yang terakhir setelah Yugoslavia, setelah semua saya nggak apa nama-nama dia runtuh, Albania maka Rumania, presidennya namanya Ceausescu, ditembak mati oleh rakyat tanggal 25 Desember 89. Nah, matinya Ceausescu, presiden Rumania, itu mengakhiri kekuatan komunis di seluruh dunia. Tinggal Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Tiongkok saja masih komunis. Yang lain sudah selesai. Saya ada di Eropa tanggal 25 Desember 89. Saya ikut menyaksikan bagaimana rakyat komunis bebas dari penjajah. Ngeri, jahat komunis itu karena diselamatkan. Oke, saya kembali. Jadi kehadiran gereja dalam kata komunitas itu bahasa Alkitabiah. Kita harus punya dampak kepada masyarakat di mana kita ada. Kita buka Wahyu 21 ayat 3.
Lalu aku mendengar suara yang apa? Nyaring, sebetulnya bukan nyaring, suara yang gegap gempita, suara yang terbesar yang pernah aku dengar. Dari tahta itu berkata, lihatlah. Wah, lebih kenceng lagi itu saudara. Ini suara proklamasi dari tahta Tuhan kita. Ini suara kemenangan yang lama dia tunggu. Lihatlah, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Boleh nggak saya ganti kata kemah Tuhan itu gereja? Loh, boleh tidak? Boleh, memang ini kan gereja. Jadi begini, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, gerejaku ada di tengah-tengah manusia, dan Tuhan, dan ia akan diam. Salah satu terjemahan saya baca, domisili, dan Tuhan berdomisili bersama-sama dengan manusia. Apa kata domisili? Itu bahasa Latin. Pindah, bertempat tinggal. Jadi begitu ada gereja yang benar hadir di tengah-tengah manusia, maka pencipta alam semesta yang maha kuasa pindah dari surganya ke dunia ini. Katakan amin. Sekarang saya tanya kepada saudara, apa yang terjadi kalau yang maha besar ikut diam di tengah-tengah manusia? Oke. Ada orang Manggarai Selatan, Labuan Bajo itu mana? Manggarai mana? Barat. Saya sebelum SBY ke sana, saya hadir dengan Compassion juga nggak salah di Indi. Iya. Bulan sebelumnya, sebelum sel apa itu? Sel Komodo. Oke. Saudara lihat. Begitu presiden mau hadir, langsung jalanan mulus, jalanan bersih. Tapi sayang korupsinya banyak, jadi nggak lama rusak lagi. Nah, kenapa saya dulu ilustrasi itu? Di mana ada presiden hadir saja, tempat itu berubah tidak? Berubah. Dan itu tradisi Indonesia. Maka itu ingin semua daerah presidennya hadir supaya diperbaiki semuanya itu. Bayangkan presiden hadir saja tempat itu berubah, apalagi pencipta alam semesta yang hadir di dunia. Amin. Berubah tidak? Nah ini loh saudara, berdomisili dengan manusia. Terus mereka yaitu manusia akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Tuhan mereka. Sampai hari ini masih banyak gereja yang menerjemahkan ayat ini. Kita termasuk mereka di situ. Mulai hari ini yang masih punya faham itu ralat. Saudara dan saya bukan menjadi umatnya, bukan yang menikmati kehadiran Tuhan. Saudara dan saya adalah kemah Tuhan itu sendiri. Iya, tepuk tangan. Loh, masa nggak sadar? Siapa kita? Kemah itu. Maka itu saya ulangi lagi, berapa tahun saudara mengembalakan di tempat itu bukan persoalan. Berapa besar gedung gereja saudara bukan masalah yang Tuhan cari. Tapi mulai hari ini catat, penilaian Yesus Kristus Tuhan Kepala Gereja dalam konstitusi ini menyatakan gereja yang benar, kalau semua orang di sekitar gereja itu ada, merasa aman karena ada Tuhan di sini. Yohanes sempat bingung, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru turun dari surga dari Tuhan, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk. Pertama saya belajar ayat ini saudara tahun 79, saya itu bingung. Kota yang kudus Yerusalem kok seperti pengantin perempuan? Ayo, nyambung gak? Kota kok seperti pengantin perempuan? Jawab, nyambung tidak? Tidak. Tapi Roh Kudus ingatkan, Daniel, siapa yang disebut pengantin perempuan untuk Yesus?
kita gerejanya. Nah, ketika Yohanes melihat ini apa-apaan ini, kota kok seperti pengantin perempuan. Nah, penjelasannya di ayat 3 tadi. Ternyata kota itu adalah kemah Tuhan. Yang tidak lain adalah siapa? Gereja. Nah, saudara, dampak kehadiran gereja itu cuma satu. Sekarang semua buka ayat 4. Semua buka ayat 4. Dan ia masih nyambung gak dengan ayat 3? Ianya siapa? Tuhan, Bapa kita. Karena ada di mana domisilinya? Di tengah-tengah manusia. Begitu gereja hadir, dan dengan sendirinya kepala gereja, raja segala raja ikut berdomisili di gerejanya yang ada di tengah-tengah manusia. Ini yang harus dipegang oleh semua gereja di dunia. Dan ia akan apa? Baca akan apa? Menghapus segala air mata dari mata mereka. Yang saya tertarik, Roh Kudus menunjukkan kenapa untuk air mata dikatakan segala air mata. Kenapa enggak cukup air mata saja? Catat ya, catat. Ini yang Roh Kudus wahyukan tahun 79 kepada saya. Di mana ada gereja, maka semua orang yang tinggal di sekitar gereja itu ada, tidak boleh menangis lagi. Catat. Ini konstitusi yang kita miliki, undang-undang yang kita miliki untuk hidup bergereja dan berjemaat di tengah-tengah dunia yang sedang rusak dan hancur ini. Catat. Di mana ada gereja, maka semua orang di gereja, sekitar gereja itu tinggal, tidak boleh menangis lagi. Sejak tahun 79 saya pakai firman ini sampai yang terakhir saya pindah ke Papua. Sebelum saya memulai suatu gereja di suatu tempat, kalau saya berkata gereja bukan organisasi ya saudara, tapi pelayanan. Setiap kali Tuhan menyuruh saya ke suatu tempat yang baru untuk memulai pelayanan, ayat ini, konstitusi ini yang saya pegang, undang-undang ini saya pegang. Saya harus meneliti dulu di sekitar tempat ini yang membuat orang menangis itu apa? Karena kata segala air mata. Ternyata air mata yang tumpah itu gak cuma karena kesedihan, karena ada kata segala. Orang lapar bisa menangis tidak? Anak-anak menangis. Orang sakit menangis, orang miskin menangis. Semuanya ada sebab. Nah, ringkas cerita, waktu saya disuruh ke Papua, adalah waktu saya disuruh Tuhan ke Papua, saya sudah tinggal di Amerika, saudara. Saya punya izin tinggal di Australia, Eropa, Amerika. Tahun-tahun itu saya hidup jauh lebih banyak di luar negeri pada di Indonesia. Maka itu saya dapat istri warga negara Kanada, walaupun dia orang Indonesia. Karena saya lama di luar negeri. Waktu saya di Amerika di kota Pasadena, ada seorang yang namanya Dr. Adi Sutanto. Dia pendiri dan sekarang ketua sinode JKI, Jemaat Kristen Indonesia. Dia memberi saya buku yang merubah saya. Judulnya From Jerusalem to Irian Jaya. Kenapa enggak From Jerusalem to Indonesia? Saya enggak punya pikiran untuk Papua sedikit pun tidak. Saya baca, saudara. Begitu saya baca, saya kaget. Penulisnya Ruth Tucker. Kalau saudara ingin lihat di Google, Ruth-nya R-U-T-H, ya, Tucker-nya T-U-C-K-E-R. Tucker, biasanya Tucker, Ruth Tucker, cari di Google. Ruth Tucker. Nah, di buku itu Ruth Tucker menuliskan yang Yesus katakan Kisah Rasul 1 ayat 8, pergilah kamu sampai ke ujung bumi beritakan Injil. Ternyata ujung buminya itu di Papua, saudara. Saya termenung, saya terpukul, saya gemetar, saya bingung. Ngapain saya keliling dunia untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi? Ternyata ujung buminya di negara saya sendiri. Tapi saya masih bertanya, kenapa harus Papua ujung bumi? Kenapa? Itu bulan Agustus tahun 89.
Pak Adi Sutanto memberi saya buku itu. Saya masih tinggal di Amerika. April 90. Pertama kali saya ke Jayapura, pertama kali saya ke Wamena. 14 bulan pertama saya tidak kerja apa-apa, saya tidak pelayanan apa-apa. Waktu itu Papua baru 9 kabupaten, sekarang sudah ratusan, saudara, ngeri. 9 kabupaten saya kelilingi tahun 90, April sampai Juni 91. Saya hanya untuk mencari data. Apa yang membuat orang Papua menangis? Kalau Tuhan menyuruh saya ke Papua, saya harus punya dampak untuk orang Papua. Apa yang menyebabkan mereka menangis? Catat ya saudara, kekayaan alam Papua itu nggak ada saingannya di dunia, betul tidak? Kami punya sekolah di Timika, saya mimpin asrama di Freeport, Tembagapura. Jadi saya sering ke sana. Satu hari, catat, satu hari, emas yang diambil oleh Freeport konsentrat, jadi yang emas cair itu 2 ton satu hari, 2000 kilo. Tanah yang mereka bongkar, gunung mereka bongkar satu hari itu 800 ton. Dari 800 ton itu ada biji besi, uranium, aluminium, seng, tembaga, dan emas. Dari 800 ton yang mereka gali tiap hari, 200 ton itu emasnya. Maka itu Papua ribut terus, saudara. Kekayaan alam Papua itu luar biasa. Tapi kenapa masyarakatnya miskin? Bahkan sampai hari ini kok kita lihat Papua, maka itu kenapa ribut terus? Karena ketidakadilan. Saya mencari, Tuhan, kenapa anak-anakmu menangis di Papua? Segala air mata itu, air mata apa yang menyebabkan tumpah? Saya langsung persempit. Orang Papua perlu pendidikan supaya mereka jadi pintar dan bisa memimpin tanahnya sendiri. Gara-gara ayat itu, supaya mereka tidak menangis, kami hadir untuk menghapus air mata mereka. Dan mereka butuhkan adalah pendidikan. Maka itu kami dirikan sekolah. Bulan Juli 91, sekolah saya pertama berdiri di Wamena, SMA Kristen. Tetapi naik ke kelas 3, sekolahnya tutup, saudara. Saya sedih sekali. Guru-guru tidak sanggup untuk mengajar. Bersama istri saya, bersama guru yang sisa, gak sanggup, berat sekali. Saya hanya mau cerita kepada saudara, sampai hari ini, April 2014, kalau saudara ke Papua, ke pasar, ke toko, orang Papua itu di benaknya sulit. Gara-gara sekolah itu tutup, saya panggil konsultan, ya, seorang ahli pendidikan dari IKIP Negeri Surabaya. Tahun 93 saya panggil dia, 93 saya panggil, saya minta tolong, ini dosen hebat, dia seorang ahli peneliti pendidikan, saya kenal baik. Tolong bantu saya untuk meneliti ini, kenapa ini guru-guru nggak sanggup, kenapa ini anak-anak susah diajar. Nah, saya langsung SMA, tujuannya yaitulah cuma 3 tahun langsung masuk kuliah, 4 tahun sarjana, supaya cepat sumber daya alam, sumber daya manusianya. Ternyata gagal. Ahli ini datang, saya biayai untuk tinggal 2 minggu di Papua cari sampel. Catat ya saudara. Begitu selesai, dia berkata, dia seorang sosiolog, dia seorang pedagogi, dia orang hebat. Pak, kita perlu 2 ahli lagi. 1 psikologi, 2 ahli genetika. Loh, saya kaget. Tahun 93 cari ahli genetika di Indonesia baru ada 2 orang. 1 di Surabaya, 2 di Jakarta. Dan yang Surabaya saya kenal baik karena dia anak Tuhan. Wah, untuk apa pakai ahli genetika? Mau bayar berapa? Apa penemuannya? Catat. Ternyata di benak orang Papua itu, di benaknya nggak ada bilangan pecahan, saudara. Maka itu mereka sulit belajar matematika. Jadi kalau guru ngajar 2/3 dikurangi 1 per berapa, langsung hilang mereka itu. Nah, maka itu catat ya, sampai hari ini April 2014, semua penjual, termasuk toko-toko, tokonya orang pendatang, termasuk mama-mama yang jual di pasar, jangan harap ada harga begini 2.350.
Rp120 misalnya, atau 1.250. Enggak ada, semuanya harus bulat, ribu semuanya. Sampai hari ini, saudara. Kenapa? Begitu ada pecahan itu mereka itu bingung. Maka itu uang koin di Papua enggak laku. Saudara, kita tertawa tapi sedih. Pertama kali saya tahu, dan sampai hari ini sekolah di pedalaman pertama namanya Sugapa. Itu waktu itu masih Kabupaten Paniai. Desanya namanya Bilogai. Itu TK pertama yang saya dirikan di pedalaman 4 Agustus tahun 97. Total, saudara, pertama. Sekarang sudah banyak TK kami di pedalaman. Sampai hari ini 2014. Kalau saudara ke pedalaman, lihat mama-mama di pasar jualan, mereka sulit ngomong, enggak semuanya ya. Jadi mereka itu pakai jari. Kalau 5.000, tangan kanan dikepal. Nah, begini. Ini aja 5.000. Kalau mereka bilang 10.000, 2 tangan. 15.000, tangan dan kaki diangkat. Yo serius, saudara. Karena mereka sulit bicara itu. Maka itu ketika saya ngecek sendiri, anak SD belajar sejarah, baca kerajaan Sailendra. Nggak tahu waktu kita belajar dulu, itu berjam-jam gak keluar kata Sailendra. Sulit dari mulut mereka keluar kata yang jarang didengar. Saudara, dari situ sekolah ini tutup. Lalu Roh Kudus waktu kami doa puasa mencari Tuhan, jawabannya mulai dari TK dan pakai pelayanan Abraham. Apa itu? Cabut dari akarnya dan pakai pola Yesus perjanjian baru. Guru dengan murid tinggal bersama-sama. Maka 16 Juli 95 Kota Nabili yang menerima kami. Itu jasanya Pak Jerry Sudir juga untuk memulai TK pertama berpola asrama di Papua. Saudara, harus dari akarnya anak-anak TK kami asrama. Waktu saya berdoa puasa, Roh Kudus bilang 18 tahun Daniel kamu berdapat hasilnya. Saya langsung 18 tahun, saya umur berapa nanti? Karena 95 kelas TK 1 tahun, SD 6 tahun, 7 tahun, SMP SMA 6 tahun, jadi 13 tahun. Ditambah 4 tahun mereka kuliah, berapa tahun? 17 tahun, tahun 18 baru jadi sarjana. Dan generasi pertama TK tahun 95 sudah jadi sarjana semua sekarang ini, saudara. Dan sekarang sudah generasi yang kelima, tahun ini yang ke-6. Dan kami berlanjut ke sekolah ini, kami nggak buka langsung TK dulu, lulus buka kelas 1 SD, buka kelas 2 terus begitu. Nah ternyata menjadi jawaban. Tapi apa yang kami kerjakan kecil dibandingkan seluruh Papua yang seluas itu. Tapi masalahnya sudah sampai tahun 2014 belum ada gereja dan LSM yang berani memulai dengan TK berpola asrama karena sulit. Maka itu Tuhan beri saya guru-guru yang hebat mau mengabdi untuk tinggal bersama anak-anak di asrama. Biarlah kisah ini menyadarkan saudara, pulang dari sini jangan bangun apa-apa sebelum saudara bisa menemukan apa yang menyebabkan masyarakat, komunitas di sekitar kita itu menangis. Dan cari segala air mata itu apa saja yang menumpahkan air mata mereka. Mengerti konsep ini saudara? Begitu kita tahu apa yang membuat mereka menangis, ayo kita lanjutkan. Bentuk T. Jadi di mana ada gereja, maka masyarakat di sekitar kita, komunitas sekitar kita nggak boleh menangis lagi. Kita hapus air mata mereka. Bagian terakhir di sesi ini, kalau sebelum terakhir bisa panjang saudara ya, maaf. Saya akan mulai peranan keluarga, role ya, church role in the community. Sudahlah, saya menemukan konstitusi ini. Apa saja yang kita mau bahas, konstitusi berkata larinya harus ke keluarga, saudara. Maka itu saya suruh khotbah apa saja, tema apa saja, saya harus lari ke keluarga. Sebab keluarga itu pusat segala-galanya buat Tuhan. Sebelum dia memulai apa-apa dengan dunia, dia mulai dengan keluarga, saudara. Maka itu kita Kejadian 1, begitu selesai manusia dibentuk, Kejadian 2 manusia dikawinkan. Di Kejadian 2:18, kenapa harus dinikahkan? Karena
Tuhan hadir di keluarga itu. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Maka itu peranan gereja harus keluarga lebih dulu. Role itu peranan. Jangan sibuk dengan ibadah, latihan musik, tamborin, beli AC, ganti bangku. Maaf, sibukkan ngurus keluarga dulu. Katakan amin. Baik keluarga jemaat maupun keluarga tetangga-tetangga kita yang bukan Kristen harus diurus. Oke, Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu kapan? Kapan? Pada hari ini. Harus lama? Engkau perhatikan. Ini loh. Tolong ya saudara baca. Semua kitab suci agama apa saja. Catat ya. Semua kitab suci agama apa saja. Tensesnya itu pasti past tense atau past perfect tense. Tidak ada yang present tense. Kitab suci agama apa saja Tuhannya tidak akan pernah berkata pada hari ini, pada hari ini. Alkitab kita penuh dengan kata pada hari ini. Saudara jangan anggap remeh kata pada hari ini, itu artinya besar. Coba 10 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu, kalau kata ini dibaca bunyinya apa? Pada hari ini. 10 tahun yang akan datang, 50 tahun yang akan datang, kalau ini dibaca bunyinya tetap hari ini. Doa Bapa kami kata waktunya kapan? Pada hari ini. Seluruh Alkitab tensesnya present continuous tense. Itu artinya konstitusi ini berlaku sepanjang zaman. Iya, tepuk tangan. Konstitusi ini berlakunya sepanjang zaman. Ingat, tidak ada otoritas kalau tidak ada undang-undang. Ini yang luar biasa, saudara. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari yang engkau perhatikan. Kita masih belum tahu ini perintah untuk siapa. Ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada. Nah, berarti perintah untuk orang tua. Saya nggak ada anak-anak di sini. Kalau ada anak-anak saya beritahu. Ya. Orang tua siapa yang sering jengkel? Sudah berapa kali nih ibu bicara pada kamu? Sudah berapa kali nih bapak menerangkan kepada kamu? Kalau ada anak-anak saya ajari, suruh papa mamamu baca ayat ini. Jawabannya kurang berulang-ulang pak. Lo serius saudara? Wow, saya kaget. Mengajar itu nggak cukup sekali, 2 kali, berulang-ulang. Ayo saya ingatkan saudara, berapa kali Tuhan Yesus pernah memberitahu murid-muridnya bahwa dia harus di Yerusalem, ditangkap, ditangkap, diadili, disiksa, mati, dikuburkan, bangkit lagi. Lebih sekali atau lebih 2 kali? Berulang-ulang. Itu pun murid-muridnya ingat atau tidak? Tidak. Makanya kalau yang ngajar Tuhan Yesus, yang diajar masih on begitu, apalagi yang ngajar kita, mau jadi apa itu murid-murid? Ngerti kalimat ini saudara? Maka itu kalau ada anak-anak kita, anak-anak kompeser, nakal, bandel, jangan dimarahi. Kita juga dulu begitu masih kecil cuma lupa. Kok nggak amin, nggak berani amin. Kita juga dulu nakal waktu masih kecil cuma lupa. Dan tidak hanya mengajar, catat, tidak hanya mengajar, tetapi apa? Dan ayo baca, membicarakannya. Stop dulu. Wow, saya kaget. Saudara, ternyata mengajar itu nggak cukup walaupun berulang-ulang. Maka itu ada kitab namanya kitab ulangan. Karena kita on itu aja sudah. Kalau nggak diulang-ulang kita nggak ingat. Itu konstitusi kerajaan surga. Ternyata nggak cukup hanya mengajar. Coba saudara beri tulisan kecil di Alkitab saudara, membicarakan itu artinya mendiskusikan. Ternyata kebenaran ini berlaku sampai hari ini. Lihat sekarang semua sekolah-sekolah beda dengan sekolah tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an. Sekolah-sekolah zaman itu cuma mendikte. Anak-anak cuma ya pak, ya bu, itu aja.
Tapi sekarang harus ada apa? Diskusi di kelas, betul tidak? Anak-anak sekarang kritis. Ternyata sudah ditulis oleh konstitusi kerajaan surga sejak 3.500 tahun yang lalu kurang lebih. Ini dahsyat sekali. Makin saya belajar firman Tuhan tentang anak-anak, saya makin mencintai anak-anak. Mereka itu luar biasa. Salah satu hobi saya, awal-awal kami menikah, istri saya bingung, tertawa, lucu. Salah satu hobi saya adalah mengamati wajah bayi yang sedang tidur. Itu hobi saya. Di mana ada bayi tidur, saya langsung amati, saya bisa berjam-jam. Maaf ya, saya ingin membongkar, jangan tersinggung. Bagi saudara yang baru tahu saya hari ini, dan saudara baru tahu 3 kali ini saya mengajar, siapa kira-kira di antara saudara yang muncul pertanyaan, ayat ini saya sudah baca berkali-kali. Kenapa bisa lain artinya hari ini? Maaf ya kalau ada. Mungkin bagi saudara yang baru pertama kali tahu saya hari ini mengajar dan lihat cara saya ngupas firman Tuhan, kenapa begitu gampang dimengerti? Maaf saya terangkan ya saudara, bukan saya, bukan, itu Roh Kudus. Setiap kali saya ngajar mau jam berapa saja, hampir nggak ada yang ngantuk kalau nggak keterlaluan, gitu aja sudah. Lo kok kenapa? Kenapa nggak ada yang ngantuk? Sudah semangat tidak? Lihat, 2 sesi lalu itu 1,5 jam semua sudah. Sudah nggak rasa bukan? Ketika otoritas disampaikan, ketika konstitusi dibacakan, Yesus berkata di ayat Yohanes 8, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu memerdekakan, ini buktinya. Saudara, ini rahasianya. 90% pewahyuan firman yang saya terima dari Roh Kudus itu ketika saya kumpul dengan anak-anak. Karena itu perintah Tuhan Yesus, belajarlah kepada anak-anak. Maka itu kalau saya kumpul anak-anak senang sekali. Maka itu tadi saya cerita, saya bisa bawa bayi di pesawat nggak nangis, nggak rewel. Nah, bayi sedang tidur, itu wajahnya bagaimana menurut saudara? Teduh, tenang. Nah itu yang saya suka. Bayi sedang tidur itu wajahnya aduh senyum. Kadang-kadang bisa tertawa sendiri, terus nangis, senyum lagi, aduh itu menyenangkan. Saya sudah membuktikan orang-orang stres nggak bisa tidur, nggak dibawa ke psikolog, jangan dikasih obat tidur. Ajak lihat wajah bayi tidur, tapi jangan berisik, ntar saya bangun. Nah sambil saya nerangkan, lihat ini bayi ini, dia punya ATM nggak? Enggak. Kok bisa tidur? Lah kamu ATM-nya berapa? Ngerti ilustrasi itu? Yang nggak punya ATM aja tidurnya nyenyak, itu bayi. Suatu kali Roh Kudus begini kepada saya, dengar. Daniel, kalau kamu melihat wajah bayi tidur ada sejahtera, tenang, teduh. Terus kalau kamu lihat wajah orang dewasa tidur, kamu ngelihat apa? Saya bingung. Ya itu cara saya belajar. Papa di surga menanyakan saya banyak. Maka itu kalau saya ngajar, lihat, saya selalu memberi pertanyaan kepada saudara. Karena itu cara Papa saya ngajar saya. Dengan firman ini, banyak pertanyaan. Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa segala air mata? Kenapa gak cukup air mata saja? Kenapa seperti janda? Kenapa gak janda? Ingat tadi itu. Nah dari situ itu kan logika anak-anak. Anak-anak banyak bertanya nggak? Banyak, cerewetnya luar biasa. Lihat, jawabannya begini. Saya nggak tahu Tuhan. Kalau lihat wajah orang dewasa tidur ada apanya? Saya merasa Tuhan senyum pada saya. Wajah orang dewasa tidur, lihat aja. Itu gambar duit di mana-mana. Betul nggak? Duit, semuanya duit. Saudara, Roh Kudus luar biasa. Ada 4 tempat yang surga tuliskan. Konstitusi ini menuliskan ada 4 tempat untuk menyiapkan seorang pemimpin yang hebat. Saya akan berikan beberapa contoh nanti. 1 tempat di mana apabila bukan di rumahnya, itu nggak lengkap bacanya itu loh, kecepatan. Ada 1 kata penting sebelum di rumah.
Ayo baca. Saya harus saudara menemukan. Saya menemukan itu kalau baca gini. Puji Tuhan 14 pasal saya selesai hari ini baca. Bukan begitu. Teliti. Apabila apa? Engkau duduk di rumahmu. Aduh, saudara, saya kagum pada konstitusi ini. Duduk di rumah itu golden time, istilah saya, waktu emas yang gak bisa kembali lagi. Duduk di rumah itu hanya terjadi pada setiap anak sampai kira-kira umur 11-12 tahun. Lewat dari situ anak-anak sudah punya dunia di luar rumah, ya atau tidak? Nah, seringkali orang tua sadarnya terlambat. Ketika anak gak pulang-pulang jam 11, jam 12 malam, maka suami istri berkata, kalau dia pulang, kita harus buat peraturan. Besok duduk di rumah. Saya tanya kepada saudara, anak yang belasan tahun sudah punya teman di luar rumah, lalu kita beri peraturan duduk di rumah, terjadi apa? Berontak. Karena kita terlambat. Waktu mereka masih bisa duduk di rumah, kita buang-buang waktu. Dalam penelitian saya, keribuan anak, ternyata catatnya, sampaikan ini pada orang tua di jemaat juga. Salah satu kalimat yang sangat tidak disukai anak-anak, saya ulangi, salah satu kalimat yang sangat tidak disukai anak-anak adalah kata ini dari orang tuanya. Nak, kamu tahu gak, bapak ibu ini susah payah cari duit buat kamu, tapi kamu nakal begini, kamu tidak serius belajar. Kamu tahu bapak ibu berat kerja bangun pagi begini. Saudara, ternyata kalimat itu sangat gak disukai anak-anak, saudara. Saya kaget. Maksud kita kan baik, supaya anak-anak sadar betapa susahnya kami hidup untuk kamu. Tapi malah menyakiti hati anak-anak. Yang muncul pertama kali di hati anak-anak kalau orang tuanya berkata seperti itu, ada dua yang paling fatal. Satu, oh, gara-gara ini, kalau kakak beradik ngomong sendiri, oh, berarti gara-gara kita ya papa mama susah. Loh, betul tidak, sir? Mereka kan gak ngerti cari duit itu bagaimana. Yang kedua, kalau begitu kita ini mencelakakan mereka. Catat, kehadiran orang tua di hidup anak-anak yang masih perlu dan bisa duduk di rumah itu jauh lebih penting daripada uang yang kita berikan kepada mereka. Ya atau tidak? Jawab. Kehadiran kita sebagai ayah ibu jauh lebih berarti daripada uang yang kita hasilkan untuk kebahagiaan mereka, saudara. Maka itu stop kalimat itu melukai hati anak ternyata. Tolong para gembala, kalau di gereja saudara ada orang-orang kaya, lalu mereka sudah bisa beli tabletnya, Samsung tablet, iPad untuk anak-anak, stop, itu jahat. Berapa ahli sudah menemukan dampak negatif yang parah untuk anak-anak kecil yang main tablet, main iPad. Cara tiga ini dampak negatifnya. Satu, anak-anak itu jadi makhluk asosial. Lihat waktu mereka lagi main alat itu, mamanya panggil, kakaknya panggil, ibunya panggil, gak akan noleh melihat ke alat itu karena banyak permainannya. Anak kecil yang sudah main-main itu, maka mereka jadi asosial. Mereka gak merasa butuh orang lain. Ini celaka. Nomor 2 dan nomor 3 itu masalah kesehatan. Anak kecil itu persendiannya, lihat saya gerak ya, otot-ototnya, kaki, punggung, semuanya itu perlu gerak untuk membuat pertumbuhan mereka jadi sehat. Tapi anak kecil yang pakai iPad, tablet dan sejenisnya itu berjam-jam duduk terus, saudara. Yang gerak cuma jari dan mata, kiri kanan, kiri kanan. Jangan tertawa, itu bahaya ternyata. Merusak persendian otot-otot dan tulang punggung jadi menekuk.
karena dia tunduk terus, nggak ada pergerakan. Yang ketiga, otak mereka tidak berkembang dengan baik karena hidup harus interaksi. Membaca itu jauh lebih sehat daripada melihat gambar-gambar itu. Otak nggak bekerja dengan baik. Dan ada yang lain-lain saya nggak sebutkan, tapi tiga. Maka itu inilah konstitusi kerajaan surga yang relevan sampai zaman kapanpun juga. Duduk di rumah itu penting. Maka kesimpulannya, sekolah terbaik di dunia ternyata di rumah. Katakan amin. Bukan di sekolah A, sekolah B, tidak. Dan guru terbaik di dunia adalah siapa menurut konstitusi kita? Orang tua. Maka itu bagi orang-orang kaya saya anjurkan, walaupun kamu bisa bayar babysitter atau babysitternya pengasuh bayi, awas, jangan hal-hal vital kamu serahkan kepada babysittermu. Maka itu lihat keluarga-keluarga kaya, tolong gembala-gembala jemaatnya perhatikan. Kalau lebaran babysitternya pulang, anaknya yang nangis. Mamanya nggak pulang, anak tidak nangis. Lalu mamanya yang mana? Betul tidak? Nah ini bahaya, mentang-mentang punya duit. Jangan. Kehadiran ayah ibu tidak bisa diganti oleh uang, oleh alat permainan, oleh apa saja. Katakan amin. Ini dahsyat sekali. Duduk di rumah, anak-anak belajar dari kita orang tuanya, saudara. Semua mereka belajar. Tempat kedua di mana? Baca. Tempat kedua di mana? Apabila engkau dalam perjalanan. Siapa pernah bertanya, kenapa sih kalau ada anak-anak kecil, SD, TK, seminggu kita nggak ajak keluar rumah karena kita sibuk? Mereka protes tidak? Ya mereka protes tidak? Protes. Ayo jalan, ayo. Saudara, ternyata inilah undang-undang kita dari surga. Anak-anak waktu masih kecil harus dibiasakan sering keluar rumah bersama gurunya. Siapa gurunya? Orang tua. Ternyata di luar rumah mereka jadi cerewetnya luar biasa. Betul, pernah lihat anak kecil kita ajak jalan, tanya, itu apa itu? Lihat sesuatu, tanya, dengar tadi ngomong apa? Apa itu kenapa begitu? Nah, banyak orang tua tidak membaca konstitusi ini. Kalau ada anak cerewet, orang tua sibuk, langsung dikasih permen, kasih biskuit. Ini dia, makan kecuali itu. Goblok ini orang tua seperti ini. Itu jam belajar yang paling hebat. Katakan amin. Ketika mereka dengar apa, lihat apa, tanya, itu apa, itu apa. Wih, hebat sekali undang-undang ini. Terangkan apa yang mereka tanya. Karena itu pelajaran penting buat mereka. Tempat ketiga di mana? Berbaring. Gara-gara ayat ini, saudara, saya harus belajar psikologi anak. Saya cari buku-buku psikologi anak, children psychology. Saya kaget. Begini ya, dengarkan. Di dalam ilmu jiwa anak-anak, kalau ada yang bertanya tapi nggak ketemu jawabannya selama ini, kenapa ya? Kalau ada bayi lagi tidur, baik digendong maupun diletakkan, tidurnya nyenyak sekali. Nggak lama senyum, terus tertawa, nangis. Saya dapat dari children psychology, semua balita itu harus dan wajib mimpi minimal sehari 20 kali. Kalau saya tua jangan banyak mimpi, berarti kebanyakan tidur gitu aja sudah. Maaf. Mengapa bayi-bayi balita harus banyak mimpi? Ternyata begini. Siapa yang belum pernah tahu bedanya orang jenius dan orang pandai? Nah ini kita didik anak-anak harus tahu. Orang pandai itu karena kuat menghafal, maka nilai ulangannya pasti bagus-bagus. Tapi orang pandai karena kuat menghafal belum tentu jenius. Orang jenius itu cuma ditentukan satu hal, imajinasinya kuat. Apa kata lain imajinasi? Daya khayal. Saya tanya kepada saudara,
Kalau di pabrik handphone, pabrik mobil, pabrik alat-alat rumah tangga, pabrik kamera, enggak ada orang yang digaji untuk berimajinasi. Pabriknya bangkrut, tutup atau jalan terus. Kenapa bangkrut? Karena enggak ada yang baru. Produknya lama terus. Siapa mau beli? Ternyata imajinasi dari seorang manusia itu didapatkan waktu mereka mimpi, waktu masih kecil. Saya kaget. Maka itu mulai hari ini sampaikan pada orang tua anak-anak compassion kita, kalau nilai mereka jelek jangan dimarahi. Nilai jelek belum tentu bodoh. Setuju gak saya ngomong ini, saudara? Maka itu hari-hari ini hampir semua rakyat Indonesia khususnya sekolah sedang protes kepada pemerintah, hapuskan UN. Saya juga termasuk yang protes karena saya membawahi 60 sekian sekolah di 11 provinsi di Indonesia ini. Saya juga protes. UN itu kejam, UN itu jahat. Di Papua sampai hari ini ada sekian puluh persen SD, SMP, SMA kalau ujian yang buatkan soalnya gurunya. Ya habis gimana? Karena mau dapat nilai masalahnya. Jangan salahkan gurunya, jangan. Pemerintah yang salah, tidak memberi fasilitas. Guru-guru itu di pedalaman soalnya nggak ada listrik, dingin, nggak ada transportasi yang memadai, sering terlambat. Maka itu guru-guru sering stres di pedalaman, saudara, kasihan. Jangan salahkan mereka. Saya tahu penderitaan mereka. Maka itu nilai, angka bukan ukuran, tapi imajinasi. Mulai hari ini kenal. Nah, imajinasi itu dapatnya dari mimpi. Nah, sebelum anak-anak tidur, kenapa tarik neneknya, tarik mamanya, tarik kakaknya, tarik tantenya untuk apa di tempat tidur? Cerita, dongeng. Wow, saya kaget. Siapa yang menyuruh anak-anak itu kalau mau tidur tarik-tarik, cerita-cerita? Saudara, saya kaget. Ternyata firman ini, konstitusi ini dahsyat. Sebelum tidur di tempat tidur, anak-anak kita harus temani untuk cerita. Nah, cerita yang mereka dengar waktu mau tidur itu akan dibawa mimpi. Roh Kudus akan jadi sutradara dan anak kita jadi aktornya. Saya kaget. Maka itu mereka harus sering mimpi. Bayangkan kalau cerita-cerita tokoh-tokoh iman kita sampaikan kepada mereka sebelum tidur. Lalu mereka tidur mimpi. Roh Kudus jadi sutradara. Anak-anak kita jadi pelaku utama kisah itu. Kira-kira di benak mereka menyimpan apa? Ayo, nyimpan apa di benak mereka? Luar biasa. Maka itu lihat, ini masih children psychology. Siapa pernah perhatikan anak-anak kecil 4-5 tahun ke atas, atau bukan 4 tahun, 7 tahunan ke atas, kalau mereka bangun tidur siang, atau mereka cari pojokan, saya lihat jam dulu, kurang 2 menit, cari pojok, terus cerita sendiri. Masih ingat? Pernah gak saudara tahu apa yang mereka cerita? Mimpinya semalam. Oh iya, saudara, ayat ini luar biasa. Maka itu mama-mama goblok, awas. Jam anak tidur minta cerita sinetron kesukaannya main. Lalu anak dibujuk, lihat ada setan di jendela, ada setan di jendela, awas kamu. Hei orang tua bodoh, anakmu akan mimpi setan malam itu. Maka itu kenapa sutradara Indonesia sering buat film horor? Ya karena mamanya yang bodoh waktu dia masih kecil. Pocong, suster ngesot, apalagi, aduh, ini CD, apa ini sinetron kita ini? Maaf. Maka itu golden time, saudara, waktu emas jangan hilang. Amin. Gara-gara ayat ini setiap kali saya ke negara baru yang saya kunjungi, saya pasti akan cari cerita anak-anak. Ternyata semua bangsa di dunia pasti punya cerita anak-anak, punya cerita rakyat, dongeng. Ternyata itu untuk anak-anak.
Siapa pernah saya buat percobaan lewat ayat ini. Satu anak teman saya waktu masih kecil, saya sering nginep di rumahnya. Sebelum tidur saya cerita, dia milih buku. 47 kali saya sudah cerita, sampai bukunya kumal saya sudah hafal. Anak ini gak mau buku lain. Itu lagi. Siapa pernah beli DVD satu keping sampai molor, ceritanya anak minta itu, beli lagi yang sama sampai molor lagi, anak gak bosan, betul? Ternyata buat anak-anak waktu mereka masih kecil tidur, sebelum tidur cerita, setiap cerita itu diceritakan ulang, ada hal baru di benak mereka, saudara. Sampai mereka bosan sendiri baru ganti buku yang lain. Jangan paksa mereka ganti buku walaupun kita sudah bosan membacakannya, karena buat mereka masih belum puas. Tempat keempat di mana? Yang terakhir. Apabila engkau bangun, mengapa waktu bangun tidur kita perlu menemani mereka? Kenapa balita kalau bangun tidur nangis? Karena mereka itu mau cerita mimpi apa tadi, dan mereka ingin minta didengarkan mimpinya. Maka itu gereja, gembala-gembala majelis mulai hari ini libatkan orang tua untuk anak-anaknya sendiri. Sangat salah kalau gereja berkata, karena orang tuanya berkata begitu, pokoknya pendidikan urusan sekolah, rohani urusan sekolah minggu, terus orang tua bebas. Nggak bisa. Ini firman untuk orang tua. Amin. Mau kita merubah hidup kita? Mau cari anak-anak mulai hari ini? Maka itu di anak-anak teman-teman saya ini, maaf saya cerita, dengan cara saya mengajar seperti ini, saudara percaya toh, saya ini masih bisa mimpin KKR anak-anak sampai hari ini. Padahal maaf ini, banyak pendeta, kalau sudah jadi pendeta besar, sulit kembali kepada anak-anak. Kenapa saya tidak? Karena konstitusi kita mengajarkan anak-anak itu. Banyak keluarga-keluarga di kota lain, di negara lain, kalau saya datang anak-anaknya kumpul, pasti pakai istilah camping. Jadi anak dari 4 keluarga, 6 keluarga, 8 keluarga rame minta tidur bareng saya. Sebelum tidur saya cerita, berdoa sesuai umurnya. Itu sampai hari ini, saudara. Maka itu saya kagum pada panggilan ini. Anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Jadi tahu tugas gereja, peranan gereja di community apa tadi? Selamatkan anak-anak, buat mereka tidak menangis lagi. Pulihkan keluarga-keluarga, pulihkan hubungan ayah ibu, anak-anak bahagia. Tuhan memberkati kita semua.